Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina wa qudwatina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Hadratil mukarramin wal mukarramin, para jemaah salat maghrib yang saya hormati, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bi'aunillah wa bifadlillah, dengan pertolongan dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kita diperkenankan kembali berkumpul bermuajahah dalam satu jalsa mubarakah dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat beserta salam marilah kita sanjungkan untuk baginda kita Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Taklim pada malam hari ini masuk pada pembahasan arkanus sholat. Kemarin umrah sudah selesai. Kemarin umrah, sekarang masuk dalam pembahasan arkanus sholat. Faslun arkanus sholat. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa 'ulumihi fid din wa dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Arkanus sholati, adapun rukun-rukun sholat itu 17. Ada 17 rukun sholat. Wa hadhihi tariqatu man ja'ala tumakninati fi mahalliha al-arba' arkanan mustaqillatan. 17 itu menurut keterangan ulama yang menganggap kewajiban tumakninah di setiap tempatnya yang 4 itu adalah arkanan mustaqillatan, rukun tersendiri satu persatu. Ya, tidak heran maka ketika ada yang mengatakan rukun sholat itu ada 14, karena menganggap tumakninah di 4 tempat tumakninah itu, kewajiban tumakninah di 4 tempat tumakninah itu sama saja, sama dengan satu rukun. Nah, tumakninah wajib ada di 4 tempat, fi mahaliha al-arba', di 4 tempat dianggap satu rukun. Ada yang begitu. Kalau indal ulama, kalau menurut ulama yang menganggap tumakninah itu satu rukun, walaupun di 4 tempat, ya, satu rukun, bukan 4 rukun, berarti jumlah daripada rukun sholat itu 14, bukan lagi 17. Monggo lah ya.
bicara jumlah kan ya para ulama punya hitung-hitungan tersendiri gitu ya. Bicara jumlah. Nah, kama Allah sebagaimana yang disampaikan keterangan yang ada di dalam kitab Allah sama seperti itu. 17 menurut ulama yang mengatakan bahwa tumaninah di 4 tempat itu masing-masing satu rukun. Tumaninah di tidak satu rukun, tumaninah di sini satu rukun, tumaninah di situ satu rukun gitu. Berarti dianggap 17 total daripada rukun sholat. Keterangan di Rawdah pun sama seperti itu. Dari ke-17 itu Pak, dari ke-17 rukun sholat itu yang pertama adalah niat. Nah, ini niat itu kan qasdus syai' muqtarinan bi fi'lih, menyengaja untuk melaksanakan sesuatu, muqtarinan atau ada juga yang baca muqtarinan bi fi'lih, bersamaan dengan apa yang akan dilakukan. Qasdus syai' muqtarinan bi fi'lih, berarti kalau enggak iktiran, kalau tidak dilakukan secara bersama-sama antara qasdu dengan fi'lunya, tidak dilakukan secara bersama-sama, namanya azm. Azm itu kalau bahasa kita gampangnya ya perencanaan. Ya, perencanaan. Keluar dari rumah udah pakai sejadah. Ini korenah memang korenah. Udah sejadah, kopiah, baju koko, sarungan, keadaan sudah suci, habis wudhu di rumah sebelum keluar itu wudhu dulu, pakai sendal, arahnya ke masjid. Ini korenah memang, ini tanda memang bahwa ketika kita dalam kondisi tersebut berarti kita akan sholat jamaah di masjid. Apapun itu, sholat maghrib, sholat isya, tapi itu korenah qawiyah bahwa kita akan melaksanakan sholat jamaah. Apa itu bisa disebut niat Pak, sehingga ketika datang ke masjid, masuk ke masjid, imam dengan makmum yang lain sudah masuk takbiratul ihram, terus kita yang baru datang langsung Allahu Akbar, nggak pakai qasdu lagi, walaupun mahal dunia adalah mukallaf. Ternyata tidak, walaupun itu korenah qawiyah. Mau kemana lagi orang keluar rumah pakai sejadah, pakai kopiah, pakai sarung, pakai koko. Keadaan suci kalau bukan ke masjid mau kemana lagi? Itu lain sabiniyatin. Ini tidak bisa dianggap itu sebagai niat, karena tidak muqtarinan bi fi'lih. Nisbat usolli niat itu kan nisbat niat itu adalah usolli, berarti harus bersamaan dengan awalus sholah yang akan dia lakukan. Pekerjaan yang merupakan pembukaan sholat ya, sebagai aplikasi dari bahasa niat usolli, itu harus benar. Kalau masih di rumah sudah datang ke sini melihat imam udah mau rukuk langsung Allahu Akbar, nggak pakai niat hati, nggak pakai talafuz niat, tidak salah. Karena tidak muqtarinan bi fi'lih, karena tidak bersamaan dengan pekerjaan. Nah, al-awal niat ayyul qalbi, niat di dalam hati. Ittifaq semuanya Pak. Kalau niat itu adalah mahalluha fil qalbi, tempatnya niat itu ada di dalam. Fala yajibu an tubiha bil lisan, lakin yusannu. Memang tidak ada kewajiban siapapun, tidak ada kewajiban nutqun niat bil lisan. Tidak ada kewajiban mengucapkan niat dengan lisan. Kita mau sholat itu kan musalli fardhu isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati nisbat imam imaman lillahi ta'ala nisbat makmuman lillah.
An-nutqu bil lisan, mengucapkan niat rangkaian kalimat seperti itu tadi dengan lisan tidak ada kewajiban. Ya. Dan itu bukannya tidak ada kewajiban, dan itu bukan. Sehingga kalau kita kalau kita menganggap cukup dengan ucapan lisan yang seperti tadi tanpa meniatkan di dalam hati ketika kita takbiratul ihram, maka sholatnya tidak sah. Tidak bisa dilanjut. Harus diulang di awal. Ya, takbiratul ihramnya itu tidak bisa dianggap sebagai pembukaan daripada sholat kita, tidak. Harus diulang dari awal. Awalnya kapan? Ya awal tadi harus ditata niatnya, harus menempatkan niat sesuai dengan tempatnya. Bukan bilisan, bukan nutqu bilisan. Loh, kenapa sekarang mayoritas di antara kita itu pakai nutqu bilisan? Pak, itu hukumnya sunnah. Tujuannya apa? Liwa'awina, mana tadi? Al-lisan, al-qalb, liwa'awina al-lisanu al-qalba. Wala ibrata bi nutqil lisan. Dan dianggap kalau hanya sekedar dengan nutqul lisan bin niat, ucapan lisan dengan niat itu tidak dianggap. Tujuan lisan mengucapkan usolli fardhu isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala, itu hanya untuk muawanah, hanya untuk menolong gerakan hati, menolong kata-kata hati supaya lancar, tidak ada gangguan ketika mengucapkan. Saya nggak bisa niat pakai bahasa, nggak apa-apa, susah pakai bahasa Arab, tunggu pakai bahasa Arab pun silakan. Niat itu tidak ada aturan harus pakai bahasa Arab ini. Cuma memang kalau di kampung-kampung itu dipelajari kok, namanya ada parukunan. Parukunan itu kitab yang dasar, kitab yang wajib dipelajari sebelum kita santri-santri itu mempelajari kitab-kitab yang lain. Di situ digembleng betul-betul usolli fardhul maghribi talata raka'atin, dan harus apa yang mesti seperti itu, ternyata tidak ada kewajiban niat dengan menggunakan bahasa Arab. Dengan mau pakai bahasa Jawa monggo, tapi fil ghalib, karena tempatnya niat fil ghalib. Dengan mau pakai bahasa Sunda monggo silakan, tapi fil ghalib, karena tempatnya niat fil ghalib. Dalam mau pakai bahasa Inggris kalau memang lancar ya silakan, tapi ya tetap fil ghalib. Ya. Jadi tidak ada kewajiban sama persis dengan apa yang dipelajari usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin pakai bahasa Arab, tidak ada kewajiban. Lalu kebalap, sehingga Syekh Nawawi menyebutkan lain berada di nukil lisan. Dianggap sebanyak apapun kita mengucapkan niat di dalam lisan dengan lisan, lain berada tidak akan pernah dianggap. Digelar dengan verbal, kalau niat itu ditempatkan sesuai dengan tempatnya, artinya tetap dilakukan di dalam hati, ya dengan muktaranan di fi'li sesuai dengan kriterianya, sesuai dengan jenisnya, ya muktaranan di takbiratul ihram bersamaan dengan takbiratul ihram, maka dianggap sah. Ya, maka dianggap sah. Bagaimana nanti jika ada kasus ketika talaful bin niat, sholatnya sholat isya, tapi yang diucapkan adalah sholat maghrib. Imam atau Jumat. Saya beberapa kali ngalamin itu. Ya, Jumat. Beberapa kali ngalamin itu. Jumat, yo niat sholat zuhur di lisannya, niat sholat zuhur di lisan, dan saya ucapkan 4 rakaat. Itu tidak perlu diulang, Pak. Yang penting tidak. Tapi hati-hati, karena tujuan talaful bin niat itu adalah untuk menolong hati. Jangan-jangan hati ngikutin omongan lisan tadi yang salah. Jadi jangan sampai
Kalau mulutnya usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin ketika akan melaksanakan sholat Jumat, tapi hatinya tetap usolli fardhu jumu'ati raka'ataini, maka yang diibrah, yang dianggap adalah hati, bukan lisan. Lisan dianggap tidak ada. Tapi tadi kita sendiri juga pun harus meningkatkan kewaspadaan, karena tujuan daripada ada talaful niat, hukum sunnah talaful niat itu adalah ta'awun, untuk menolong nuntun hati supaya lebih mudah, lebih lancar ketika melafalkan niat. Nah, nanti itu mah dalam niat ada istihdor hakiki, ada istilah apa istilahnya muqaranah hakiki, istihdor hakiki, ada muqaranah urfiyah, ada istihdor urfis. Gampangannya itu kalau pembahasan istihdor apa tadi itu muqaranah, yang penting batasan bagi minimalnya adalah ketika kita mulai membaca hamzah di dalam takbiratul ihram, Allah niat kita mulai dalam Allah. Kadang-kadang Pak, ada orang yang panjangan niatnya, ya, ada orang yang lebih panjang niatnya, ngomongin niat, ngelafalin niat di dalam hati daripada mengucapkan takbiratul ihram di mulut. Takbiratul ihramnya pendek, niatnya panjang, sehingga ketika bar niat belum selesai. Tapi ada juga orang yang Allah niatnya udah selesai, takbiratul ihram. Ya. Kalau kita bicara tentang apa tadi, muqaranah hakiki, istihdar hakiki, itu yang muqaranah hakiki, istihdar hakiki berarti mulai kita mengucapkan hamzahnya takbiratul ihram, mulai niat, bar selesai takbiratul ihram, selesai niat. Sulit loh. Allah Padahal kalau dari sisi tajwid, ya, tajwid, ya, itu bahasa atau kalimat lafzul jalalah Allah itu nggak boleh lebih dari berapa ketukan? Nggak boleh lebih dari berapa? Dua harokat. Kalau lebih, ya selesai, sudah selesai. Itu ngondisiin hal-hal yang seperti. Makanya, ya wes lah, kata Imam Ghazali, minimal pokoknya kamu kalau dilihat ya, bil lisan takbiratul ihram, ketika lisan mengucapkan takbiratul ihram, ketika itulah niat kamu ucapkan di dalam hati. Masalah yang mana yang selesai duluan, nggak jadi masalah. Gak akan ngaruh. Pokoknya niat itu dimasukkan di antara ketika mulut mengucapkan takbiratul ihram. Allah mau bar duluan atau mau selesai duluan niatnya yang ada di dalam hati. Bagi kita nggak akan ngaruh. Ya, artinya ya memang begitu batasan minimal yang disarankan oleh Imam Ghazali, memang seperti itu untuk yang model-model seperti saya, beda dengan untuk bisa khusyuk, ya. Fitrahnya sudah tumanina, udah enak, udah gampang khusyuk, gampang fokus, pikiran kerjaan udah nggak begitu mikirin, anak udah pada gede, udah pada dewasa, udah pada nikah, udah pada mandiri, akan yang dipikirin.
Sholat itu tadi itu poinnya, kekhusyukan. Itu poinnya. Bahkan Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa khusyuk itu adalah bagian daripada rukun sholat. Ya, kalau saya belum mau ngambil pendapat Imam Al-Ghazali itu. Pendapat imam-imam yang lain aja dulu. Buat khusyuk sulit. Kalau saya mau ngambil pendapat Imam Al-Ghazali khusyuk adalah rukun sholat, berarti rukun sholat yang selama ini saya lakukan nggak sah semua, nggak ada khusyuk. Karena tidak sesuai dengan rukunnya repot urusan. Kalau saya belum bisa. Repot dulu Bapak, asli repot. Ya bagi jenengan yang memang sudah makomnya boleh. Bagi jenengan yang memang sudah makomnya tidak apa. Sholat itu rukun sholat buat pribadi kita. Enggak silakan tidak apa-apa. Kalau memang kita mampu melaksanakan. Dan asani takbiratul ihram ini. Hadza min idhafatis sabab lil musabbab takbiratul ihram. Kalimat takbiratul ihram itu kalimat yang jenisnya adalah mengidhafahkan sabab takbirah al-ihram. Takbiratul ihram. Min idhafatis sabab lil musabbab ini ini kunciannya para santri. Ya, kunciannya para santri dari sudut pandang itu nahwu ya, dari sudut pandang nahwu. Kita skip dulu ya. Manfaatkan waktu untuk yang lainnya. Li'annahu yahrumu biha ma kana halalan ya qablaha ka'aklin wa kalamin fayaqulu Allahu Akbar wa la tadurru ziyadatun la tamna'u ismu takbir walakinnaha khilaful aula Allahul Akbar. Yang normal kan Allahu Akbar. Yang normal. Nanti di sini diperbolehkan ya Allahul Akbar, tapi khilaful aula. Lebih baik jangan. Itu maksudnya khilaful aula. Enggak makruh khilaful aula. Lebih baik jangan. Kalau bisa jangan. Yang ngapain pengangguran? Yang lain Allahu Akbar normal begitu. Allahul Akbar itu walaupun boleh dan sah ini. Allah ya, kecuali mau mempraktekkan ilmu di sholat tahajudnya jenengan, di sholat witirnya jenengan tengah malam, mau mempraktekkan ilmu monggo silahkan. Kecuali itu. Kalau di masjid orang dengar ini jangan-jangan. Belum Allahul Akbar. Walaupun boleh ya, tapi silahkan. Dan kenapa disebut takbiratul ihram? Kenapa disebut takbiratul ihram? Li'annahu yahrumu biha ma kana halalan qabla. Karena takbiratul ihram itu mengharamkan sesuatu yang tadinya halal sebelum takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Takbir pembuka ya, setelah melaksanakan takbiratul ihram, sesuatu yang sebelum pelaksanaan takbiratul ihram itu halal, kemudian setelah takbiratul ihram menjadi halal. Haram walaupun yang tadinya itu adalah halal. Apa? Makan, minum. Bagi orang yang takbiratul ihram, makan dan minum setelah takbiratul ihram itu hukumnya haram. Ya. Dan lain sebagainya. Makan, minum itu hukumnya haram setelah takbiratul ihram nisbat kepada orang yang melaksanakan takbiratul ihram. Kalau memaksakan berarti konsekuensinya adalah sholatnya batal. Makan minum itu tidak sesimpel yang ada di gambaran setelah Allahu Akbar, ya.
terus ngambil botol air terus dibuka diminum itu tidak sesimpel itu. Makan minum itu termasuk mohon maaf bekas kopi yang ada di mulut kita sebelum kita sholat kok ketelan atau bahkan sengaja ditelan sama ya sama. Atau yang sulit yang nyempil ya ya cabai ya potelan daging gitu sama lagi oh yang nyempil kok setelah takbiratul ihram kita main-mainin awalnya pakai lidah terus dia jatuh keluar biasanya ini yang enak yang ini gitu ya, memang enak kok biasanya ditelan atau bahkan tertelan makanya hatta tertelan itu bisa membatalkan ya hati-hati ya, apapun yang ada di dalam mulut kok tertelan bisa membatalkan sholat iya Pak. Karena posisinya kita tahu dan kita sadar bahwa ada yang nyempil kok nggak dikeluarkan sebelum sholat. Akhirnya konsekuensinya ya walaupun tertelan tetap bisa membatalkan sholat. Konsekuensi itu rokok masih ada yang tertelan ini. Tidak batal ini. Tidak batal. Nah itu. Kalau ini memang ada nikotin itu berasal dari asap. Ketika bertemu air liur, apakah dia juga bisa menyatu dengan air liur atau tidak? Kalau bisa menyatu, berarti berbentuk ain. Ya. Kalau berbentuk ain, ya. Kalau berbentuk ain kok masuk itu tetap batal. Jadi bukan rokoknya, tapi nikotinnya, zatnya, ainnya yang masuk bersama air liur sehingga itu yang bisa membatalkan sholat bukan membatalkan wudhu. Itu apa namanya sepanjang yang jenengan ketahui nikotin itu walaupun berasal dari asap ketika bertemu dengan air liur dia bisa nyatu nggak sama air liur? Nyatu. Kalau nyatu berarti batal. Apalagi kalau ada bakoknya. Biasa kan cengkengnya suka ada masuk ketika disedot ada masuk. Itu jelas itu ain itu. Itu jelas ain. Kalau tertelan atau sengaja ditelan ya batal. Sekali lagi ya, kenapa kok tertelan pun batal? Ya udah enak-enak habis wudhu ngapain wudhu merokok sih? Sehingga akhirnya konsekuensinya adalah ketika Anda apa tadi bakok yang masuk ke dalam mulut pas Allahu Akbar lagi baca bacaan sholat kok ketelan nggak sengaja ketelan itu tetap batal tadinya merokok. Ya pengangguran juga kan sama yang kayak tadi Allahul Akbar itu pengangguran. Nah gitu ya. Biziyadatillah Allahul Akbar. Biziyadatillah. Atau Allahul Jalilul Akbar dan lain sebagainya. Nanti ada tambahan yang tidak diperbolehkan, ada tambahan yang diperbolehkan. Wasalis masih ada waktu? Sebanyak. Wasalis al-qiyam ala qadir fil fardi. Yang ketiga adalah berdiri ya, bagi orang yang mampu untuk sholat. Kalau sholat sunnah walaupun kita mampu berdiri, kok sholatnya mau sambil duduk sih. Tapi
Jangan pernah berharap ingin pahala yang sama dengan orang yang sholat sunnah berdiri. Itu kalau dengan pernah dengar keterangan hadis ada yang senada dengan itu, dalilnya memang hadis itu. Dan arahan daripada hadis itu memang untuk sholat sunnah. Kita mampu berdiri, mau sholat, yang muda lah ya komplain bahagia. Mampu berdiri, sehat, jaga-jaga kasal kata orang Sunda, sehat. Tapi pas pelaksanaan sholat qobliyah ataupun ba'diyah, kita melaksanakan sholat itu dengan dalam posisi duduk, boleh. Tapi jangan pernah berharap kita punya pahala dengan teman-teman yang lain, saudara-saudara yang lain yang melaksanakan sholat sunnah dalam posisi berdiri. Kita setengah daripada mereka. Tapi kalau sholat wajib, karena kewajiban mutlak untuk sholat wajib, sholat fardu adalah berdiri. Terus kemudian pada suatu waktu kita melaksanakan sholat fardu itu dalam keadaan posisi duduk, karena tidak mampu, pahalanya sama Pak, nggak ada beda sama yang berdiri. Karena ilatnya, ya, qayyidnya kewajiban al-qiyam adalah alal qadir, bagi orang yang mampu. Nah, kalau bagi orang yang tidak mampu, ya tidak wajib, ya tidak wajib berdiri. Pahalanya sama karena ada ilat ketidakmampuan, karena ada alasan ketidakmampuan. Ya kalau sengaja aja ya malah nggak boleh, malah sengaja jak kualitas sehat, ya sholat fardu tapi pengen duduk, pengangguran lagi aja. Iya benar. Sehat loh, masih muda sehat. Oh sholat fardu pengen duduk. Ya bagi yang memang sudah tidak mampu, ya silakan duduk. Tidak mampu berdiri, silakan duduk. Pahalanya sama dengan saudara-saudara yang lain yang sehat, sehingga bisa melaksanakan posisi sholat itu dalam posisi berdiri, sama, nggak ada beda. Dan al-qiyam al-qadir fil fardhi wa rabi'un qira'atul fatihah. Ini bahasanya adalah qira'atul fatihah ya. Berarti kalau qira'ah harus ada suara atau tidak? Qira'ah harus ada suara atau tidak? Harus. Nah, kalau cuma menyem doang, yang kedengeran sinnya doang, sangga sholatnya tidak. Karena itu namanya bukan qiraah. Batasan qiraah itu adalah suara yang kita keluarkan dari lisan minimal bisa kita dengarkan oleh telinga kita sendiri. Minimalnya itu bisa disebut qiraah. Bukan minimalnya praktek sholat. Nanti jangan-jangan ada yang memahami, kemarin ngaji minimal bacaan dalam sholat itu minimal terdengar oleh telinga kita sendiri. Oh berarti kalau kita mau ngambil maksimal nggak apa-apa dong. Hanya bengong Allahu Akbar kabira walhamdulillahi imam. Ya nggak begitu juga maksudnya. Minimal bisa disebut qiraah itu terdengar, suara yang kita keluarkan terdengar oleh telinga kita sendiri, minimal supaya bisa disebut qiraah. Nah, bukan berarti harus ya mengencangkan suara sehingga walaupun posisi kita jadi makmum kok nyanyi imam suaranya, nggak begitu. Ya, imam ya memang hak imam fil jahri, ya keharusan imam fil jahri. Ya, kita ya tetap mendengarkan imam, jangan saingan suara. Ya, kita yang jadi makmum tetap mendengarkan imam. Ya, tidak diperkenankan untuk
untuk saingan suara. Ya, tidak diperkenankan untuk saingan suara dengan imam. Sehingga di dalam satu keterangan, dalam satu riwayat itu disebutkan ya, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada sholat itu sah bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Surat Al-Fatihah. Berarti kalau bacaan Fatihah yang kita lantunkan ketika kita sholat itu tidak bisa disebut qiraah, masuk pada keterangan la sholat dan liman lam yaqra bi Fatihatil. Satu, inda Syafi'i ayatul basmalah adalah minal Fatihah. Ya. Menurut Imam Syafi'i, ayat Bismillahirrahmanirrahim adalah minal Fatihah, bagian dari Al-Fatihah. Sehingga ulama kalangan Syafi'iyah mengatakan tidak boleh seorang Syafi'iyah menjadi makmum di belakangnya orang yang tidak mewajibkan membaca Fatihah di dalam, membaca basmalah di dalam Fatihah. Kalau sir masih maklum, tapi kalau yang tidak baca sama sekali, ini seorang Syafi'i, seorang bermadzhab Syafi'iyah tidak boleh jadi makmum orang yang mengatakan Bismillah bukan bagian dari Fatihah, tidak boleh. Ya. Sehingga kalau orang yang mengatakan itu pendapatnya bahwa basmalah itu bukan bagian dari Fatihah, kan langsung Allahu Akbar, baca apa namanya, Al-Iftitah mungkin dengan versinya juga, saya nggak tahu versinya seperti apa. Langsung Bismillah, langsung Alhamdulillahirabbil alamin tanpa Bismillah, sirran au jahran, tanpa baca basmalah, entah itu bacanya itu sir ataupun jahar. Kalau sir masih nggak apa-apa. Perbedaan antara sir dengan jahar itu masih minal maklum, bagian dari perkara-perkara yang masih bisa dimaklumi. Tapi kalau sama sekali tidak baca, bahkan dia punya keyakinan basmalah itu bukan bagian dari Fatihah, selesai. Kita tidak boleh, yang Syafi'iyah tidak boleh dari makmumnya, tidak boleh. Ya, karena udah beda kan. Baca yang bahasanya la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Ma hiya Fatihatul Kitab? Apa itu Fatihah Kitab? Fatihah Kitab adalah surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah mulai dari basmalah sampai waladdallin inda Syafi'i, menurut kalangan Syafi'i. Nah, kalau kita jadi makmum yang punya pemahaman seperti itu, jadi makmum di belakang orang, sholat di belakang orang yang tidak meyakini bahwa basmalah bagian dari Fatihah, berarti kan dia berarti menghilangkan basmalah dari bacaan Al-Fatihah. Sebabnya kita kalau kita ini menghilangkan bacaan basmalah dari Fatihah, yola sholat aliman namanya bi Fatihatil Kitab, kita masuk kategori man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummil Qur'an fa hiya idadu kamasan. Ai qul tamamin. Dia bilang 3 kali. Enggak sempurna, enggak sah. Ya, dan lain sebagainya. Ya. Yang keempat. Sekarang yang kelima, yang terakhir untuk malam ini. Yang kelima adalah ruku. Bacaan Fatihah pun harus diperhatikan juga. Jangan sampai rusak, karena itu adalah bagian dari rukun qauli. Jangan sampai rusak. Jangan sampai acak-acakan. Makharijul huruf, tajwidnya perlu diperhatikan. Ya. Tanda-tanda bacanya perlu diperhatikan. Salah satu yang
Mungkin boleh coba dipelajari lagi kalau memang belum tahu atau lupa, coba dipelajari lagi. Salah satu yang pernah ya ada riwayat dialog antara saya dengan orang tua itu, ada riwayat dialog ya tentang baca Al-Fatihah, tanda-tanda baca di dalam Al-Fatihah pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Him dua him itu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Menurut pemahaman saya sesuai dengan apa yang saya pelajari, kalau nggak kuat berhentinya di 'alaihim yang kedua, jangan di 'alaihim yang pertama. Ini saya nih, sehingga ketika siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim diulang, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Panjang pendeknya pun harus minimal, kita ngambil minimal enggak apa-apa, yang penting jangan kurang dari minimal. Waladdallin, panjangnya tidak boleh melebihi panjangnya enggak boleh. Dan alaihim dua alaihim, menurut saya boleh berhenti di alaihim yang kedua ya, tapi menurut orang tua tidak boleh di alaihim yang kedua. Kalau mau berhenti di alaihim yang pertama, ternyata dua-duanya juga ada keterangannya. Jadi jangan mau berhenti di alaihim yang pertama silakan, mau berhenti di alaihim yang kedua pun silakan. Enak kan? Ya. Enak kan? Ya, kita nggak usah pusing-pusing Pak menyikapi perbedaan. Gimana sih menurut Ustaz ini begini, menurut Ustaz itu begini, ya sudah. Enak tuh, banyak pilihan. Kalau mau begini dalilnya mana? Itu Ustaz itu. Lalu begitu dalilnya mana? Mau Ustaz, selesai. Dia yang punya ilmu, dia yang tanggung jawab, kita yang nanya. Selesai ya, perbedaan tafsir ya kan begitu, tafsir kita begini ya, tinggal tegak keyakinan kita. Betul, kita mau yang mana gitu, silakan saja, malah lebih enak. Nah, selama itu memang masih dalam koridor keilmuannya tidak apa-apa, kecuali sudah serampangan. Kalau sudah serampangan lain huruf kan berhenti tuh. Di gue ini walau boleh gitu kan. Benar. Kalau berhentinya nyata yang kedua, ya, itu di situ pertama ada tanda wakaf atau tidak. Kalau tidak ada tanda wakaf, boleh kan berhenti, tapi harus diulang kembali. Yang repot itu, yang lebih repot berhenti tapi tidak nafas. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, berhenti ghairil maghdubi 'alaihim, tapi enggak nafas. Itu bukan, di situ enggak ada sakta gitu. Kok ya disakta gitu ya, di situ kan enggak ada sakta. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berhenti tapi nggak nafas. Udah gitu berhenti nggak nafas, kalaupun di situ benar berhenti nggak diulang dari ghairil maghdubi, main lanjut aja. Di situ ada tanda wakafnya enggak? Oh nggak ada. Tanda sakannya ada enggak? Oh nggak ada. Oh berarti memang di situ bukan tempat berhenti. Ayat Al-Quran manapun Pak kita berhenti di tengah ayat, silakan catatan kalau memang kita sudah nggak mampu. Tapi ada aturannya, diulang dari kalimat sebelumnya yang kira-kira nggak sampai memotong arti.
Berarti kan kudu ngerti juga sama artinya. Repot kan? Ya kalau bahasa saya yang nggak ngerti sama artinya segini aja. Saya baca Quran sampai tengah ayat nggak kuat. Suara apa? Nafas. Saya berhenti dong, berhenti. Terus diulangi dari mana? Pakai feeling kalau saya. Kira-kira dari sini nih. Ini kira-kira nggak bakal merusak makna. Yang enak didengar, yang enak di hati gitu. Karena nggak tahu makna. Ya lebih baik memang tahu makna. Nggak apa-apa kita. Nggak apa-apa Baca Quran? Iya. Ini penting. Nggak apa-apa. Ya intinya itu kan. Nggak apa-apa, berarti nggak apa-apa di tengah ayat pun nggak apa-apa. Karena memang nafas kita habis di situ. Tidak sengaja-ngaja berhenti. Ya, kalau sengaja-ngaja berhenti, ngajarin anak juga baca satu ayat. Kamu kuat satu ayat itu satu kali nggak kuat di ya udah. Kamu cari berhentinya di mana, mulainya di mana. Itu dari keterbiasaan saya itu bisa. Yang dididik dari kecil, walaupun secara maaf belum menyeluruh. Ya, saya yakin bisa dan benar kalau dibiasakan. Kalau orang tuanya juga mau ngajarin anaknya baca Al-Quran. Nah kata bapaknya saya juga baca begitu, mengajarin gimana. Selain ke Ustaz Pak, jangan suruh main-main. Al-Khamis itu ya. Mana tadi? Al-Khamis ar-ruku. Yang kelima adalah ruku. Aqalluhu lil qa'im ayyan haniya qadra usuli rahatai mu'tadilil khilqati rukbatayhi yaqinan. Membungkuk qadra usuli rahatai mu'tadilil khilqah. Ya, rukbatayhi. Mohon maaf saya praktekkan bahasa ruku itu membungkuk sekira ya membungkuknya ini ya, sekira satu posisi tangan ini lurus ya nggak begini posisi nggak menggang begini maksudnya posisi tangan ini lurus dan kedua telapak tangan ada pas pada lutut apa mata kaki. Ini senam. Mata kaki ini senam itu. Lutut. Ya. Ini batasannya. Ininya lurus, ini nggak menggang, kan ada begini. Ada. Ini kalau begini konsekuensinya punggung nggak lurus. Bisa busuk ya. Punggung nggak lurus, padahal ininya lurus nggak boleh menggang. Kedua telapak tangan pas lutut dan punggung usahakan lurus. Kalau dulu latihannya para guru itu ketika praktek ruku di punggung itu ditaruhin penggaris. Belas. Kalau dulu penggaris saya. Ini kalau penggarisnya nggak ngeplak di punggung habis bisa betul. Nggak ngeplak di punggung berarti kan kalau nggak ngeplak dia masih ada nggak lurus punggungnya. Kalau gelas cuma satu titik lurus, kecuali gelasnya banyak dari depan ke belakang. Jadi benar-benar harus lurus latihannya ya, benar-benar harus lurus. Allahu Akbar. Sehingga ini yang batasan ya, batasan di dalam buku. Tangan ke lutut, ininya lurus ya. Terus posisi punggungnya lurus pula. Ini wajah nggak terlalu dangak, juga nggak terlalu begini. Lurus ke tempat sujud. Sehingga hal ini jadi batasan, Pak. Jadi batasan dalam beradab. Kalau ada santri sowan, ya, salaman ke kiainya, membungkuk itu boleh. Selama berbeda posisi bungkuk di depan kiai
berbeda dengan posisi bungkuk ketika rukuk. Kalau sama, oh berarti menyamakan. Ada yang berpendapat seperti itu. Penghormatannya berlebihan. Yang penting beda. Kalau saya biasanya kalau bungkuk itu, ya karena kalau rukuk ininya dengkulnya nggak boleh ditekuk, saya tekuk pagar nggak sama. Ya. Kalau mau sholat ini saya tekuk deh, karena posisi lurus ini nggak boleh ditekuk kan kalau dalam rukuk. Ya. Tekuk agak maju sedikit, itu beda juga. Serendah apapun kita membungkuk, ya di hadapan guru, di hadapan kiai itu nggak mungkin sama dengan posisi rukuk. Dan nggak mungkin kita disebut ya indah syariah disebut menyembah ya guru atau menyembah kiai. Dan ada konteksnya tidak seperti itu karena berbeda dengan posisi kita rukuk. Tidak sama pula dengan posisi kita sujud. Asadis wallahu a'lam. Akhirnya ya pas tapi nggak ada pertanyaan. Atau tetap mau dibuka? Enggak. Cukup ya. BWA boleh. BWA boleh. Cukup ya. Mudah-mudahan manfaat barokah untuk kita, untuk keluarga kita, pengajian kita pada malam hari ini, pada malam-malam yang lain, pada waktu yang lain dan di tempat yang lain. Mudah-mudahan semuanya bisa memberikan manfaat, memberikan barokah, memberikan maslahat untuk kita dan keluarga kita. Mudah-mudahan kita pun dan keluarga diberi istiqomah dalam ta'lim wa ta'alum, diberi istiqomah dalam ibadah, diberi istiqomah dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.